Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh di Masjid Al-Balad Barat Residen Bojong Sari Depok yang saya hormati, ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai kepada paparan di mana bab 7 tentang metode dakwah Rasulullah SAW yang masih berlanjut. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan tentu saja penuh hikmah. Dan ini merupakan wahyu dari Allah, di mana kekuatan Islam hanya berkisar 10 orang, hitungan jari, atau 5 dan 10. Nanti kita lihat betapa agung perjalanan ini. Dimulai dari 1 orang, setelah itu 2 orang, 3 orang, ya. Sampailah sekarang mungkin sudah ada jutaan, lebih ratusan atau mungkin 1 miliar. Ya, wallahu a'lam. Itu yang disebut Islam. Mungkin mukmin beda, muttaqin beda lagi, mukhlisin beda lagi. Setiap tingkatan ya ada kategori. Ya, Islam, iman, ya, muttaqin, mukhlisin. Tingkatan paling tinggi adalah ya orang-orang yang ikhlas, mukhlisin. Dan dimulai oleh 1 orang yaitu Rasulullah SAW, kemudian Khadijah, kemudian Abu Bakar dan lain-lain. Pelajaran kita sampai pada kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini proses setelah ya dakwah Islam yang universal, ada tema itu bagus sekali. Dan juga sebab keberhasilan dakwah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dapat tinjauan sendiri di kitab ini dalam metode berdakwah beliau, karena paling mirip Nabi Muhammad SAW. Dan masuknya Islam beberapa orang yang didakwai oleh Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Dan orang-orang pertama masuk Islam yaitu Khadijah, Waraqah, Abu Bakar, Ali radhiyallahu anhu. Begitu. Kita akan bahas flashback sedikit, kembali sedikit biar nyambung. Dan juga Rasulullah melihat potensi pemuda, ya, atau karena pemuda itu biasanya ya belum lama terkontaminasi ajaran apapun. Kedua, tren pemuda sangat ingin fashion, ya, berubah-ubah, ada yang tren sampai sekarang. Fashion banyak customernya, segmennya pemuda. Gonta-ganti baju, rambut, pakaian, ya. Dan para pemuda mempunyai semangat ya, yang membara dalam segala hal, baik keributan, begal. Pemuda nggak ada 70 tahun orang begal, kecuali yang orang gila. 80 tahun masih bergeng terus begal orang. Kalaupun dia begal, orang tua terpaksa, mungkin untuk anak istrinya.
Kalau anak-anak pemuda itu tuh iseng, ya trennya gitu. Walaupun mengorbankan dirinya dan orang lain, ya gitu. Dan juga ada kaidah memilih ya audiens dalam berdakwah. Kita sudah paparkan ini, sudah bacakan ini di berbagai tempat video sebelumnya. Ini sekarang video yang 171 kalau nggak salah. Baik, kita masuk materi kita hari ini adalah halaman 508. Kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, sebelum masuk ke situ kita akan mengulas sedikit para sahabat yang disebut dalam kitab ini dari awal. Ya. Di mana tadi saya sudah sebut dan sedikit mungkin kelebihan mereka. Kenapa mereka disebut di kitab ini? Ya, karena mereka adalah sabiqun al-awwalun minal awwalun. Orang-orang yang awal dari yang awal. Ya, sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka ini belum ada istilah muhajir dan ansar. Ya, mereka adalah orang-orang pertama. Pertama yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, silakan lihat halaman 493. Ya, di situ biar kita ulang sedikit sejarah para orang-orang yang berjasa. 493 yang punya aplikasi atau buku silakan buka agar runut kita tidak mudah melupakan, karena ini akan bermanfaat untuk pelajaran kita selanjutnya. Di mana Khadijah sering dikutip tentang perkataannya yang fenomenal. Ya, beliau memuji suaminya di depan wajahnya, istilahnya begitu. Ya, sehingga ya menjadi kaidah. Ya, absir, ya, demi Allah, Allah tidak akan menyakiti kamu atau mengecewakan kamu. Sungguhnya orang yang rajin silaturahim, menolong orang yang tidak mampu, beri makan orang dan lain-lain segala kebaikan di depan wajah Rasulullah SAW. Ya, ini boleh. Ya, ini boleh karena ada keperluan. Ya, silakan di halaman 493. Sehingga ada ulama mengambil kaidah bolehnya ini, ya, seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa bolehnya seorang memuji di depan wajah seorang, ya, karena ada maslahat, ya begitu, bukan untuk menjilat, bukan untuk cari muka. Sehingga ya Imam Nawawi menyatakan mengomentari momen yang tadi sebutkan, wa fihi madahul insani fi wajhi fi ba'dil ahwalil maslahah limaslahah. Hadis ini menunjukkan bolehnya memuji seorang di hadapannya dalam sebagian keadaan karena ada kemaslahatan padanya. Ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ini ulama bisa mengambil faidah dari kisah, ya, dan faidah ini faidah agung. Nggak boleh kita sembarangan memuji, ya, di depan seseorang, karena bisa terkena ain. Dimana semalam tafsir menjelaskan bahayanya ain. Bahkan hadis secara makna semalam dijelaskan kebanyakan umat muslim meninggal karena ain. Karena ain itu nyata, ya. Ain masuknya melalui pujian. Hati-hati memuji seorang. Ya, boleh jadi kita menyembelihnya hidup-hidup, sebagai hadis-hadis yang lain. Ya, zabahur rajuli an tuzakkiyahu bi wajhi. Memuji seorang di hadapannya layaknya menyembelihnya. Tegakah kita menyembelih anak kita, istri kita, atau suami kita? Ya, itu namanya memuji, menyembelih, kecuali memberi motivasi. Wallahu a'lam. Kedua, Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu, ya, sama di halaman 493. Jelaskan itu sedikit, ya.
493, kalau mau lihat aplikasinya silahkan. Di situ jelaskan bahwa Naufal masuk bagian dari sahabat, ya, orang yang masuk Islam sebelum Nabi berdakwah. Ya, kemuliaannya tinggi. Orang belum didakwai sudah masuk Islam. Ya, berarti punya, ya, keilmuan tentang Nabi. Bahkan Nabi tidak tahu dirinya siapa. Ini karena membaca. Warakah membaca kitab Taurat, Injil yang masih banyak yang asli, dan beriman kepada Allah karena dia fatrah manusia yang berada pada posisi di mana Nabi yang lalu sudah wafat, Nabi yang akan datang belum ada. Beliau konsisten dengan tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan lain-lain. Beliau beragama Hanifiyah, ya begitu. Maka, ya, perkataannya yang monumental yaitu, wahai Muhammad, seandainya aku masih muda saat kaummu mengusirmu kelak, ya, maka saya akan pasti membelamu dengan sekuat tenaga. Warakah nggak menyembunyikan ilmu, walaupun efeknya Nabi Muhammad SAW kaget. Walau kalau dikucilkan, ya, dimusuhi, masih diam Nabi Muhammad. Begitu nanti kaummu akan mengusirmu, kaget Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka ingin mengusirku dari tempat kelahiranku? Ya, makna hadis seperti itu. Iya, ya, rata-rata para nabi seperti kamu seperti itu. Artinya orang kan mempunyai ilmu, bahkan Nabi sendiri belum punya ilmu, belum ada informasi yang banyak. Orang kan sudah punya, ya. Oleh sebab itu kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Muhammad SAW, suaminya, ya, belum tahu dia seorang nabi, ke orang yang tepat. Makanya kalau berobat apa, bawa ke orang tepat. Jangan sakit fisik bawanya ke dukun, ke orang peramal, ke orang pintar. Akhirnya tambah rusak. Dikasih ini, dikasih itu, ya nggak jelas. Kalau kedokteran sudah penyelidikan, likulida dawa, ya, likulida dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, kalau memang ke orang yang bukan dokter, pastikan dia herbalis yang mumpuni, ya, alternatif yang benar, gitu. Dan ada ucapan yang la tasubbu Warakah, ya, bin Naufal, fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Jangan kamu sekali-sekali menghina, tasubbu itu meledek, menghina, merendahkan, mencaci. Sungguhnya aku melihat, fa inni ra'aitu. Coba Rasulullah sudah melihat, ra'aitu, ya. Ra'aitu itu fi'il madhi, bukan, ya, fi'il madhi adalah telah melihat. Ra'aitu, aku telah melihat dia di jannah. Dia punya jannah, satu surga atau dua surga. Bagaimana ahli surga kita, ya, hina? Nggak mungkin. Tiga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau teman dekat sebelum Islam atau sebelum didakwahi Nabi, ya, dan menjadi teman, ya, yang selalu mendampingi Nabi sampai hari wafatnya Nabi. Bahkan beliau yang berdiri tegar bahwa Nabi itu manusia. Barang siapa menyembahnya, Nabi sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, wal hayyul qayyum, dan dia hidup dan tegak berdiri, begitu maksudnya, kekal. Maka lemaslah Umar radhiyallahu anhu. Umar dalam sirah dijelaskan bahwa Umar masih mempunyai konsep bahwa Rasulullah tuh lama hidupnya atau nggak mati. Ya, makanya Umar agak nggak paham dalam bab ini. Dan pujian Rasulullah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, tadi kita sudah bahas Khadijah dengan ucapan yang fenomenal, kita sudah bahas Warakah. Sekarang masuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Ma'aratul Islam ala hadin ila kanat lahu kabah ila Abu Bakar fa innahu lam yatala'atam fi qawlih
Tidaklah aku tawarkan Islam pada seorang kecuali pasti mereka semua sempat merasa ragu-ragu kecuali Abu Bakar. Sungguh Abu Bakar tidak terbata-bata dalam perkataannya, yaitu dalam menyatakan syahadat keislamannya. Secara bahasa, secara makna, artinya Nabi pernah menawarkan pada orang-orang sebelum Abu Bakar mungkin. Ya, kalau Abu Bakar atau Nabi menawarkan ke Abu Bakar, oleh sebab itu Nabi Abu Bakar langsung menerima, ya, jadi laki-laki pertama, ya, yang didakwahi Nabi. Setelah itu Nabi membandingkan, setelah itu oh ini nolak, oh ini mikir, ya syahadat tapi mikirnya lama gitu. Ya, ada orang syahadat, pengen syahadat mikirnya lama sampai expire, ya niatnya expire. Maka kebaikan itu harus didahulukan. Ya, kalau taubat infiru, ya lari, jangan jalan pelan. Taubat itu kebaikan, fastabiqul khairat, kebaikan itu berlomba, bukan antum duluan ya, antum belum taubat, nyuruh orang taubat dianya mati sebelum taubat. Naudzubillah, antum duluan ya syahadat, dia mikir lama, alhamdulillah kalau masih ketemu, ya kalau expired niat itu nanti dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Dan ini pernyataan Nabi, ya begitu. Kita masuk kepada yang keempat, Ali bin Abu Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Siapa yang enggak kenal Ali bin Abi Thalib? Syiah mencintainya, kita apalagi? Syiah mencintai dalam rangka menghancurkan Islam, memakai nama Ali bin Abi Thalib, memusuhi Islam dengan mendompleng nama Ali bin Abi Thalib. Padahal ya, hubungan Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar, Umar dan sahabat seluruhnya baik. Ya, tidak ada ambisi dunia, begitu. Dan Ali bin Abi Thalib dipelihara, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib sebenarnya sudah berada di bawah pengasuhan Rasulullah semenjak kecilnya. Maka ia seakan anak Nabi SAW sendiri. Tapi anak angkat, ya, di sini, ya, makanya boleh nikah dengan Fatimah. Bukan anak kandung, bukan anaknya Khadijah, tapi sudah bersama Nabi sejak kecil. Ini pemuda yang masuk Islam sejak kecil, ya begitu. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, paling berani di antara para sahabat. Haidara, ya, kalau duel, ya, mubarazah, duel dia selalu, ya, masuk ke lapangan langsung menantang musuhnya. Ya, dengan menyebut namanya. Ibuku menamakan aku Singa, ya, bukan Hello Kitty, ya, Singa. Sehingga orang-orang mempunyai nama anak-anaknya untuk nakut-nakutin lawannya, ya, Singa, Haidara, begitu. Kalau anak laki gitu kan namanya. Salah satunya zaman itu sampai sekarang juga. Ya, nama-nama raja Arab, Fahad, Faisal dan lain-lain, Singa, ya, Asad, ya, dan lain-lain. Yang kelima, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ya. Zaid bin Harithah adalah budak yang proses budaknya, dia lagi jalan-jalan diculik oleh suku yang suka memperbudak manusia. Ya, kita sudah bahas perbudakan di video yang lalu bahwa ada ulama menyusun bagus. Saya juga baca tahun 1980-an karangan Sulaiman Nasiulwan, buku kecil. Kenapa perbudakan tidak dihapus langsung? Ya, salah satu contoh sahabat yang budak adalah Zaid bin Harithah. Dia lagi jalan, lalu ada biasa penjual budak menculik dan memisahkan dari ibunya. Lalu dibeli oleh paman Nabi, dikasih Khadijah, paman Khadijah dikasih Khadijah, kalau nggak salah 400 dirham atau dinar. Lalu Khadijah kasih Nabi Muhammad SAW sebagai pembantunya. Ya, 400 dirham, berapa rupiah tuh dirham sekarang? Silakan yang punya kalkulator. Artinya budak mahal, ya. Dan dulu perbudakan seperti itu. Perbudakan Islam sampai sekarang masih ada. Jadi sebagai sesuatu yang belum dihapus, tidak dihapus, karena kita masih berperang lawan Yahudi, lawan Nasrani, lawan musyrikin.
Jika mereka perang, terus kita dijadikan budak kalau ketahuan, maka kita jadikan budak juga tawanan mereka. Nanti ada pertukaran tawanan, ya budak dengan budak gitu. Kadang-kadang satu jenderal perwira bisa berharga 100 prajurit biasa atau 1000 gitu. Ya, Zaid bin Harithah dibebaskan oleh Rasulullah. Ya keluarganya dengar, oh si Zaid di sana tuh dipelihara oleh seorang, datang. Bapaknya datang, keluarga datang. Rasulullah bilang, kami ingin nebus Zaid. Oh, enggak perlu bayar. Nah itu sikap agung Rasulullah SAW. Ambil aja, tapi syaratnya anak itu mau. Lalu datanglah bapak dan pamannya bertemu Zaid bin Harithah, ditanya, wahai Zaid, engkau anak kami dan lain-lain. Ya, suruh pilih antara bapak asli, bapak kandung, ibu kandung dengan Rasulullah. Ini suatu metode dalam membebaskan budak. Boleh. Kalau antum dermawan 400 dirham berapa? Saya pengen tahu banget itu 400 dirham ya. Berapa rupiah gitu loh. Budak mahal. Ya. Akhirnya Zaid yang pemuda yang cerdas ya bilang, ya, apakah engkau lebih memilih menjadi budaknya Muhammad daripada ikut pulang bersama kami, ayah, paman, dan keluargamu? Zaid bilang tanpa ragu, benar wahai ayah, sungguh aku telah melihat suatu pada orang ini yaitu Muhammad yang menjadikan aku tidak bisa meninggalkannya dan mengikuti yang lain. Ya begitu agungnya hati Zaid. Dia rela jadi budak terus. Yang penting tuannya itu Muhammad SAW. Ya, dia lihat keajaiban kesehariannya, nggak pernah marah, ya baik kepada istri, kepada dia, kepada saudaranya begitu, baik kepada orang miskin, ya begitu. Anak kecil polos, dia menilai seorang sesuai dengan ya, kadar orang itu, nggak pakai munafik, ya bermuka dua, di depan senyum-senyum, di belakang dia omongin, itu kita. Kalau anak kecil biasanya polos, ya. Salah satu yang ditakuti anak kecil Umar bin Khattab. Kalau dia lewat anak-anak bubar. Sampai ada satu yang nggak bubar. Siapa? Mungkin Allah, saya lupa namanya. Ditanya, kenapa kamu nggak lari seperti yang lain? Untuk apa saya lari? Saya nggak salah. Padahal itu jadi anak yang besar, ya pahlawan. Begitu. Anak karakternya beda-beda. Kalau ada yang diam saja, ya boleh. Ya kita hormati itu. Sehingga Zaid dipanggil oleh sahabat berdasarkan hadis Ibnu Umar, Zaid bin Muhammad, sampai ayat turun dilarang. Panggilan mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya kalau kenal bapaknya atau tercatat nih bapaknya ini, panggil ya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Kalau enggak ya panggil sebagai saudara saja. Nggak boleh menyematkan nama kita kepada anak angkat kita, anak tiri kita, adopsi dan lain-lain. Atau kita jumpa anak bayi di hutan atau di tempat sampah, kita ambil, kita laporkan, nggak ada yang ngurus, kita urus. Ya syaratnya besarnya dia akan jaga aurat. Kalau dia anak perempuan, ya nanti setelah balik nggak boleh terdedah auratnya. Banyak orang angkat anak tapi nggak paham fikihnya. Ya dan takut mengecewakan anaknya sampai tua. Ada teman saya ya di Australia, dia nggak punya anak, dia ambil anak, setelah gede dia tahu ini bukan ibu bapaknya, kabur dia, berasa dibohongin bertahun-tahun. Ya syukurin lah, karena nggak menjalankan syariat Islam. Tuh anak nggak mau kenal sama sekali, dia dari kecil bersama orang ini. Makanya jalankan syariat Islam walaupun resikonya apa. Karena Allah Maha tahu. Ini untuk keadilan kita, untuk keadilan Allah ini. Ya, begitu. Ya, li abahim huwa aqsatu 'indallah. Adil ya menurut Allah, bukan menurut bapak ibu angkat, bukan menurut anak ya angkat begitu. Ini manusia, dulu bapaknya manusia, ibunya manusia, yang angkat, yang diangkat juga manusia. Enggak paham keadilan. Allah Maha tahu, itu ciptaan Allah keduanya. Ya, begitu. Ini Zaid saya beri tekanan karena bagus sekali. Ya, jadi ada pertanyaan, kenapa Islam tidak memberantas perbudakan? Memberantas. Setiap kafarah orang
bersetubuh dengan istri yang sah di Ramadan, pertama kafarahnya memerdekakan budak. Ya bagaimana ya, semangat Islam dalam memerdekakan budak. Ada seorang menggampar budaknya karena nggak menjaga gembalaan dengan baik. Setelah itu nyesal, lalu saya akan bebaskan. Ditahan Rasulullah Jariah ini. Sebentar, kamu bebaskan ya? Iya. Ya itu hukum dalam Islam, kalau budak dipukul dan lain-lain harus dibebaskan. Maka Rasulullah bebaskan, tapi Rasulullah tanya sebelah, ya, aina Allah, di mana Allah? Fis sama, man ana anta Rasulullah. Ya dia muslimah, bebaskan. Begitu. Cuma 2 pertanyaan, dan itu membebaskan dirinya di dunia dan insya Allah membebaskan dirinya di akhirat kelak. Ya begitu. Keenam, Utsman bin Affan. Ya, masuk Islam usia 28 tahun. Ya, begitu. Dan ini hal yang membanggakan, ya, 28 tahun masih golongan muda. Ya, begitu. Beliau mempunyai nasihat, ya kita jelaskan ya, bahwa beliau adalah khalifah yang ke-3. Beliau dibunuh dalam keadaan oleh orang-orang Khawarij, ya, anak buahnya Abdullah bin Saba, ya, ibnu Sauda al-Yamani, Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan menggoncang dunia Islam. Pada saat itu pemerintahan Khalifah Utsman, dibunuh dalam keadaan baca Quran. Istrinya mencoba melerai, dibacok juga istri. Ya, Quran bersimbah darahnya. Beliau mempunyai nasihat, jikalau seorang hamba memasuki rumah yang paling tersembunyi, lalu ia menekuni satu amal perbuatan di sana, tidak berselang waktu lama manusia akan membicarakannya. Tidak ada seorang pun yang melakukan amal perbuatan kecuali Allah SWT memberikan kepadanya selendang amal perbuatannya. Jika baik maka balasannya juga baik, dan jika buruk maka balasannya juga buruk. Jadi dalamnya ilmu Utsman bin Affan yang menganalisa tentang amal. Ya beliau sering menangis kalau dengar siksaan azab kubur dan lain-lain. Ya. Dan ini perkataan seorang waliullah Utsman bin Affan. Ya, jangan sembarangan kita beramal ya, yang buruk. Walaupun tersembunyi, lama terdedah. Ya, begitu. Lalu setelah Utsman bin Affan, ya, kita masuk kepada sahabat lagi. Ini yang sudah disebutkan oleh Ustadz, ya, saksi atau individu yang disebutkan oleh Ustadz yang ke-6. Yang ke-7, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, masuk Islam usia 15. Ini muda-muda belia, ya, Rasulullah pengikutnya orang anak-anak muda. Maka kita harus bersyukur kalau masih ada anak muda di sekitar kita. Mau ngaji, mau sholat berjamaah, itu adalah bibit investasi akhirat kita dan investasi perjuangan Islam selanjutnya. Mereka bisa mencapai apa yang kita tidak capai, ya. Tapi harus diniatkan, jangan dibiarkan mereka main saja. 15 tahun loh, ya, anak kelas berapa? 15 tahun, SMP ya, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah Zubair, ya, punya keberanian. Beliau ini khawarinya Rasulullah, penolongnya Rasulullah. Sebagaimana ayat man ansari ilallah nahnu ansarullah. Isa alaihissalam saat dikepung mau disalib bertanya pada khawariyun, para pengikutnya, siapa yang ingin menolong agama Allah? Kami, ya. Nahnu ansarullah. Ya, keberanian Zubair. Zubair merupakan sahabat yang tidak mengenal rasa takut di semua peperangan yang diikutinya bersama Rasulullah SAW. Zubair merupakan sahabat yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Pertama kali, semua ini pertama kali. Pertama kali yang sedekah, pertama kali yang beriman, pertama kali yang menghunuskan pedang. Waktu mendengar ada Rasulullah celaka. Bahkan dalam perang Uhud dia melakukan duel tanding melawan Talha bin Abi Talha. Talha bin Abi Talha tokoh kafir Quraisy yang gagah, tinggi. Ya Zubair juga tinggi, kalau naik kuda kakinya mentok. Ya. Talha juga besar, tinggi.
langsung nggak pakai slow motion, langsung forward speed ya, dengan kecepatan tinggi ya. Zubair lompat ke ontanya, menjatuhkan Talha dan menebas Talha. Rasulullah senyum ya, lalu menjuluki dialah Khawari. Khawari itu penolong. Dan pernah dalam peperangan 70 luka di badan Zubair bin Awam ya, atau mungkin seperti itu ya. Kalau sahabat nggak sibuk glowing, perang glowing apa? 1 kilo nggak perlu glowing, karena keindahan itu dari Allah. Ya, malamih, wajahnya penuh cahaya wudhu. Ya. Khalid bin Walid tidak ada sebesar koin ya, mata uang, kecuali ada luka di situ. Ya. Sibuk glowing, sibuk operasi plastik. Ya Allah, ya Rabb, ya jangan sibuk dengan fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya Allah tidak melihat bentuk wajah kamu, badan kamu dan lain-lain ya, makna hadis. Ya, tapi Allah melihat hati kamu dan amal kamu. Ya aneh kalau perempuan untuk suaminya boleh lah. Ya laki juga boleh untuk istrinya. Jangan untuk istri orang lain, glowing untuk istri orang lain, nggak boleh, ya begitu. Dan cahaya wudhu lebih indah daripada segala glowing yang kita kenal, apalagi mengandung merkuri. Alhamdulillah, hati-hati. Ini keberanian Zubair. Dan juga kita masuk kepada yang ke-8, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, ia masuk Islam umurnya 30 tahun. Ya, masih muda belia. Ya, begitu. Imam Bukhari menjelaskan ya, dalam satu hadis, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tarikhnya bahwa Abdurrahman pernah memberikan wasiat kepada semua sahabat yang mengikuti perang Badar dengan 400 dinar, dan jumlah mereka pada saat itu 100 orang. Jadi 400 kali 100 ya 40.000 dinar. Kalau didinarkan Kuwait sekarang ya sekitar beliau ngasih 2,255 miliar. Ringan. Dan banyak kasus-kasus lagi tercatat bahwa beliau radhiyallahu pernah mengirim uang ke Aisyah, ke istri-istri Nabi. Sampai Aisyah, ini kiriman dari siapa? Dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberi minum dari surga. Begitu doanya yang baik, kalau kita dikasih kita doakan sebagaimana Aisyah mendoakan. Itu nama tanda syukur, tanda berterima kasih. Man lam yaskirin nas lam yaskirillah. Orang siapa nggak berterima kasih pada manusia ketika kita diberi, dia nggak bersyukur pada Allah. Sekurang-kurangnya jazakumullah khairan, jazakallah khairan, boleh. Itu sudah mencukupi. Jangan diam saja. Ya, gitu. Yang ke-9, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu, masuk Islam usia 17. Coba ya, 17. Tadi Zubair 15, ini Sa'ad 17. Ya. Begitu. Sa'ad terkenal dengan doanya yang makbul. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal doanya yang makbul. Pada suatu hari di pasar keramaian ada orang mencaci Ali radhiyallahu, didekati oleh Sa'ad, lalu dia puji Ali. Bukankah Ali demikian? Bukankah Ali radhiyallahu demikian? Ya boleh seorang membela diri atau membela temannya dengan memuji. Dianya nggak ada mungkin seperti ini. Ya, Abi Thalib ya. Lalu Sa'ad berkata, hai atas ya dasar apa kamu mencela sahabat? Ya Ali bin Abi Thalib. Bukankah dia termasuk orang yang pertama masuk Islam? Bukankah dia orang yang pertama salat dengan Rasulullah SAW? Bukankah dia orang yang zuhud? Bukankah dia orang paling alim? Ya begitu. Dia bertanya terus. Bukankah Rasulullah SAW telah mengawinkan dengan putrinya? Semua ini fakta, bukan dibuat-buat. Kamu nggak tahu bapak saya bisa Isra Mi'raj, ini bohong besar dan dicatat, disebarkan. Taubat orang-orang kayak gini. Kalau nggak taubat ya terserah nanti. Kebohongannya akan mendalamkan posisi dia di neraka, makin dalam. Ya, naudzubillah. Kalau ini benar apa yang ya Sa'ad membela Ali atau Utsman membela dirinya waktu dihujat,
bukankah aku seperti ini, bukankah boleh. Tapi orang degil-degil ini Khawarij nggak peduli dengan jasa Utsman sehingga ditebas. Kalau ini yang bela Sa'ad, ya. Setelah dibela Sa'ad lalu seraya berdoa, ya Allah, ya Azza wa Jalla, sungguhnya orang ini mencela salah satu walimu. Lihat, saat wali meyakinkan bahwa Ali radhiyallahu waliullah, orang-orang beriman waliullah, apalagi Ali radhiyallahu, ya begitu. Maka janganlah engkau pisahkan kumpulan orang-orang ini, enggak engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka. Qais, ya, yang menyaksikan berkata, demi Allah Azza wa Jalla, kami tidak berpencar hingga kudanya tersungkur dan ia terlempar darinya, kemudian kepalanya pecah dan ia pun mati. Ya, banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya beliau adalah salah satu sahabat yang doanya terkenal dikabulkan oleh Allah. Tapi enggak, doanya jarang untuk dirinya. Membela Ali, membela salah satu fitnah pada dirinya waktu dia jadi gubernur, banyak fitnah. Yang fitnah itu sampai miskin, buta, dan umurnya panjang. Sampai orang menyaksikan, orang ini kena doanya Sa'ad. Begitu. Umur 17 tahun. Talha bin Ubaidullah yang ke-10. Radhiyallahu masuk Islam usia 16 tahun. Pemuda ini. Ya, begitu. Beliau Talha pernah mendapatkan harta 700.000 dirham, setara dengan 35 miliar saat ini. Ya, kemudian istrinya menyarankan untuk membagi harta tersebut pada fakir miskin. Talha pun menyetujui saran istrinya dan membagikan hartanya hingga tak tersisa sedikit pun. Coba, ya, bandingkan dengan istri kita. Kita punya dapat 3 miliar, Mas, ke shopping center habis itu semua. Ya enggak? Ya beda. Ya, istri kita beda emang. Ya, tapi kita doakan biar kalau ada rezeki jangan lupa untuk orang miskin, jangan lupa untuk saudara kita yang miskin yang susah. Ya, jangan dibelanjakan semua untuk dirinya dan anak-anaknya. Ini contoh istri saya, seorang sahabat agung. Ya. 30 miliar tidak untuk diri dan istrinya juga enggak nasihatin yang buruk. Ya. Saya pernah baca Genghis Khan itu orangnya dermawan, dia punya harta banyak, setiap perang dia punya papasan perang, tapi istrinya ada yang baik, banyak yang baik, ya, istrinya setuju. Misalnya sekarang kedatangan tamu dari Cina dan yang enggak cuma diberi sedikit, tapi kasih ini semua emas dan lain-lain, istrinya setuju. Ya, adalah istri memberi saran kepada suami agar suaminya punya bekal di akhirat. Bukan di dunia saya, dari hartanya, ya gitu. Dan beliau juga Talha bin Ubaidillah adalah orang yang dinyatakan syahid yang berjalan. Dia syahid tapi masih berjalan ke pasar, sholat, ngobrol. Ya, ini berdasarkan hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa di sini sahih. Ya, man min sarahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Orang siapa yang ingin melihat seorang yang syahid masih jalan-jalan, lihat tuh si Talha, begitu, ya. Dan beliau adalah perisai Rasulullah SAW yang paling menonjol, ya. Pernah dalam perang Uhud, kaum muslim terdesak, Talha bersama beberapa sahabat berjuang dalam pertempuran paling sengit dan tetap tabah membela Nabi dengan segala daya yang dimiliki. Ya, ini yang 70 nih lukanya Talha. Lebih dari 70 luka, tusukan, sabetan dan pukulan tidak menggoyahkan sahabat ini dari kecintaannya untuk melindungi Rasulullah. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Wah, pantas Allah ridha pada mereka. Dan jangan kita menghinanya sedikit pun, baik di dalam hati, ya, atau apalagi terbesit dalam lisan, sehingga tega-teganya satu kelompok Syiah, la'natullah, fasih bahasanya Arabnya, tapi isinya seburuk-buruk ucapan, ya, la'natullah al fulan,
sahabat disebut semua. Siapa dia? Apa jasanya untuk Islam? Tidakkah mereka baca? Orang Kristen, orientalis itu baca sejarah sahabat. Sehingga ada pemimpin Romawi waktu perang, dia dengar ada sahabat ikut perang ketangkap. Bawa aku ke Kediri sahabat ini. Begitu. Ingin sekali jumpa. Karena mereka baca di Taurat dan Injil. Ya, masalun fit Taurat wa masalun fil Injil. Para Kristen yang benar-benar dapetin kitab yang masih murni, mereka tahu Rasul itu bukan mulia Rasulnya saja. Sahabat belum lahir udah diceritakan, mereka itu mulia. Ya, begitu. Makanya ada satu kaisar ingin sekali jumpa sahabat, mungkin sahabat terakhir. Gitu. Ya, inilah Tolha. Setelah itu yang disebutkan ini yang sudah disebutkan ya, biar kita murojaah. Nah, kita masuk ke Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ini yang sudah disebutkan ya. Mari kita ke materi kita, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kisah keislaman beliau dimulai dari Ali bin Abi Thalib ya, 508 halaman 500. Ini materi kita hari ini, bahwa setiap yang didakwahkan Nabi, dia paham ini kenikmatan yang agung yang gak akan mungkin saya sembunyikan, kecuali memang mengancam nyawa pada saat itu. Rasul bilang, sembunyikan keislaman kamu ya, karena musuh akan membunuh kamu. Sabar. 3 tahun mereka sabar ya. Kisah keislaman beliau dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Lihat, Ali bin Abi Thalib didakwahkan Rasulullah masuk Islam, pemuda yang pertama masuk Islam, dan beliau bergegas mengajak ya untuk berkenalan ya dengan Rasulullah. Jadi diajak, Abu Dzar, mari saya kenalkan kamu ya, begitu. Ya, saat itu juga merupakan sosok yang sangat semangat dalam mengemban dakwah Nabi SAW. Ya, Ali sangat semangat, pemuda. Tatkala itu Ali bin Abi Thalib mengajak Abu Dzar untuk menemui Rasulullah SAW di Ka'bah di malam hari, ketika Nabi SAW sedang melaksanakan tawaf. Nabi kalau kita ingin nemu Nabi sekarang ini, asal nggak lagi tawaf, lagi sholat, lagi musyawarah, lagi murojaah Quran, lagi doa, begitu. Sibuk Nabi. Ya, Ali tidak mengajak Abu Dzar untuk menemui Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam. Ini yang disebut, nanti kita akan bahas, bahwa Nabi punya tempat yang rahasia, sangat-sangat rahasia dalam berdakwah. Karena ini masih sirriyatud dakwah, ya, dakwah sirri, yaitu sembunyi-sembunyi. Gak langsung ke tempat itu, ditaruh dulu ke Mekah umum. Ya, Nabi sedang tawaf. Ya, Al-Arqam bin Abdul Arqam yang ketika itu merupakan pusat perkumpulan rahasia kaum mukmin di Mekah. Mengapa? Ya itu. Ya, Abu Dzar radhiyallahu berasal dari kabilah Ghifar yang terkenal sebagai kabilah para penyamun. Ya, ini the begal gang istilahnya. Orang begal-begal kumpul di sini nih, perampok kumpul di Ghifar nih. Tatkala itu Ali masih belum mengenal Abu Dzar dengan baik, sehingga ia tidak mengajaknya untuk bertemu Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam. Ya. Meskipun Rasulullah tahu bahwa Abu Dzar berasal dari kabilah yang berbahaya, coba lihat, Rasulullah nggak takut, ya, nggak sembunyi. Wah, orang dari Al-Ghifari datang, Rasulullah sembunyi, enggak, dihadapi. Namun beliau tetap menjelaskan tentang perkara Islam kepadanya. Hanya saja beliau tidak mengabarkan kepada Abu Dzar radhiyallahu tentang rahasia kaum muslimin yang ada di Mekah, sebagai bentuk kehati-hatian dan usaha untuk menjaga keamanan kaum muslimin di Mekah. Di bab ini ya, di materi ini saya kutipkan satu ucapan bagus ya, di mana hendaklah seorang itu merahasiakan cita-citanya, planningnya ya kepada orang-orang, kecuali ada orang tertentu yang tidak ada hasad pada kita. Ya, di sini saya ambil nasihat dari Dr. Mustafa Ad-Darini. Beliau menukil satu hadis, nukil itu memindahkan, mengambil ya. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulla dzi ni'matin ya mahsudun. Ya.
bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya. Karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran hasad orang lain. Silsilah Shahihah 1453. Artinya hadis ini sahih. Oleh karena itu loh seringkali rencana kita gagal atau mengalami banyak hambatan, kita beritanya mulai tersebar. Ya misalkan mau niat beli kendaraan yang lebih bagus, diekspos ke medsos. Akhirnya ada aja orang yang hasad, akhirnya nggak jadi. Ada seorang ini kejadian, ya, nikahnya di depan saya, ya ada orang mau ta'adud nikah di depan saya dan lain-lain. Begitu suaminya harus ya namanya istri kedua, dia harus balik ke istri pertama dan lain-lain. Ya nyaman-nyamannya hitungannya hari. Ini ya istri yang kedua nggak sabar, dia ekspos pernikahannya di medsos. Istri pertamanya melihatnya. Nah, ini wanita medsos begini nih efeknya. Nggak dirahasiakan dengan sabar sampai istri pertamanya siap. Akhirnya diancam itu suaminya dipakai golok. Kalau kamu nggak cerai, saya cincang kamu, bahasanya seperti itulah. Ya, akhirnya dengan mudahnya telepon, kamu tercerai, kamu dicerai. 1 hari 2 hari pernikahan ini nggak bagus begini. Maka orang dapat nikmat, mungkin dapat jadi istri yang kedua dia jangan diekspos, pakai foto dan lain-lain. Ini nggak merahasiakan kesuksesannya. Akhirnya jadi bumerang. Pernikahannya cuma 2-3 hari, na'udzubillah. Dalam kita belajar dari kesalahan orang. Antum punya apa aja rahasiakan, kecuali ada orang yang antum percaya, nggak ada hasad nih orang. Ghibtah boleh, hasad nggak boleh. Ghibtah adalah kita ingin seperti dia ya beramal baik, sholatnya tepat waktu. Saya pengen seperti dia. Itu boleh. Dia alim, baca ini, saya pengen, tapi bukan ingin nikmat itu hilang darinya. Itu ghibtah namanya. Kalau hasad, ya orang itu ingin seperti dia, tapi orang itu juga ingin dia nggak sukses seperti itu. Hati-hati. Banyak kan hasad ada di kalangan keluarga kita. Hati-hati. Jangan semua planning untuk sekolah anak, saya mau keluar negeri, mau ke ini, nggak usah cerita. Biarkan saja. Ya, begitu. Itu bantu cita-cita kita, anak kita, atau diri kita sendiri dengan merahasiakannya. Itu hadis sahih. Ya boleh diamalkan. Karena di sini juga gitu. Rasulullah merahasiakan Arqam bil Abdul Arqam, tempat pertemuan. Walaupun Abu Dzar ingin masuk Islam, ya diselidiki dulu. Itu zaman dakwah, ya gelap-gelapan, saya sembunyi-sembunyi. Dan Abu Dzar ini orang yang ya berani, ya beliau masuk Islam dan mendeklarasikan dirinya Islam, digebukin sama orang-orang, lalu ada orang lihat. Kamu hati-hati, kamu gebukin orang Ghifar ini, nanti kaumnya tahu kamu dibalas begitu. Jadi beda-beda ya. Padahal itu zaman menyembunyikan. Dan ada nasihat Abu Dzar yang dikutip oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu bahwa Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya adalah Jundab bin Junadah, yang dinisbatkan kepada kakeknya Junadah yang berasal dari Ghifar, suku yang banyak terkenal merampok. Ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, ya wasani khalili sallallahu alaihi wasallam bisabai, kasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 1, ya bihubil masakini wa an adnuwa minhum, supaya aku mencintai orang-orang yang miskin dan dekat dengan mereka. Kita harus mencintai orang miskin dan dekat. Ya jangan alergi, jangan sok bikin jarak. Oh dia nggak level dengan saya pergaulannya. Nauzubillah, siapa antum? Siapa kita memberi level kayak gitu? Ya sama. Manusia bukan dilihat dari hartanya. Kalau harta menjadi ukuran takaran, maka Fir'aun, Qarun manusia yang paling baik, paling mulia. Tapi tidak begitu. Allah bebaskan, Allah tenggelamkan ya harta dan dianya dan pasukannya, pengawalnya. Nggak ada sisanya. Makanya orang yang halu nyari harta Fir'aun sampai sekarang. Yang kedua,
wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa ya fauqi. Beliau memerintahkan, yaitu Rasulullah memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Ini nasihat agung. Ya jangan selalu melihat dalam hal harta yang kaya-kaya, akhirnya kita nggak bersyukur. Akhirnya istri kita melihat orang teman-teman yang kaya, emasnya bergelapan dan lain-lain, shopping kapan saja dia mau. Akhirnya nggak bersyukur apa yang suaminya kasih. Kita kasih nggak berharga, apalagi lewat transfer. Dulu orang ngasih 100 juta kan kelihatan, tumpukannya 10. Sekarang, oh iya, makasih Bas, udah masuk tuh. Nggak ada kesan. Lain kali jangan transfer terus. Kalau sekali bawa satu karung 2.000-an, yang tahu itu 10 juta kali 200. nih bulanan kamu apa nih Mas karung ya isinya 2.000-an, biar kamu bersyukur bahwa banyak uang kamu itu cuman karena transfer, beli juga transfer biar kita beli terus ya sampai rupiah nggak dihargai. Kris apa tuh namanya, curious, itu bukan buruk tapi hargai orang yang punya uang. Aslinya uang tuh itu ya. Saya berapa kali ditolak karena nggak punya apa tuh kris, apa itu susah nyebutnya. Saya terhina sekali, tapi ya mau komplain bukan ya, ini pegawai rendah, kasihan. Saya kadang-kadang pengen jumpa manajer, ya, mana manajernya. Saya kalau udah stres, ya saya pakai bahasa Inggris, jadi dihormati. Ya kalau bahasa Arab saya juga nggak bisa, dia juga nggak paham kan. Bahasa Inggris lah. Manajer nih seneng banget sama orang-orang bisa bahasa Inggris. Ya begitu. Komplain dengan bahasa Inggris. Ya gitu. Ini aneh, kok rupiah nggak laku di negeri sendiri, kecuali saya di Cina, harus tukar dolar silahkan. Ini insya Allah ya kalau antum bawa aja ke hukum, ranah hukum kalau bisa. Tapi jangan ribut dengan pegawai, kesian dia orang kecil, dia menjalankan tugas. Ya begitu. Mana manajer kamu, saya mau ingin bicara gitu. Dan wa an asilla rahim wa in ya Jafani. Beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahimku meskipun mereka berlaku kasar padaku. Ini sesuai dengan nasihat Syekh Utsaimin ya. Apa yang disebut silaturahim adalah engkau diputuskan oleh mereka, kamu tetap nyambung. Itu seakan-akan engkau nyuapin pasir panas. Kita dikuncil, dikeluarin dari grup, hadiah juga ditolak, ya. Tawaran kebaikan ditolak, sudah tetap datang. Apa kabar? Ya kalau dikunciin pulang. Kasih tahu anak-anakku, anak-anak nanti kalau mereka abah saya dimarahin sama saudara kita, kamu sabar, kita balik saja. Begitu. Ya, salaman nggak diterima, kalau ngomong mereka kumpul ngomongin kita, sudah terus. Itu seakan-akan kita nyuapin pasir panas. Ya, itu dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Utsaimin. Ya beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahimku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa naksira min la haula wala quwata illa billah. Aku dianjurkan akan memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah dalam satu hadis kanzul akhirah. Ya, perbendaharaan akhirat. Ucapan ini. Dan ini nasihat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Ya, wa an atakallama bimurril haq lagi. Ya, ini sesuai dengan hadis qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Ya, ini diulang oleh Abu Dzar. Itu yang kelima. Hendaklah katakan, terutama di hari perkumpulan ya. Kadang-kadang nggak enak. Kalau kita rasa dia akan tersinggung, kita ajak berdua, ya, lagi ngeteh, kasih tahu Mas, ya, Om, Paman, ya kalau bisa seperti ini kita, Paman nggak boleh. Kalau jumpa bentar-bentar ngajak karaoke. Saya orang Islam, saya paham itu haram, ya. Izinkan saya keluar, gitu boleh, ya. Haram di mana haramnya? Ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada, tapi siapkan ilmu. Jangan, iya, nggak ada. Akhirnya ikutnya. Beliau merasa agar aku tidak takut selain orang. Ya, yang keenam, wala tahuni billahi laumata laim. Beliau berwasiat agar aku tidak
takut celah ada orang yang mencela dalam berdakwah pada Allah. Kalau kita niat berdakwah jadi dai, sudah jalan terus, nggak ada kata kembali. Kecuali nanti kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah itu kata kembali kita. Maju terus pantang mundur, ya. Kalau mundur untuk retreat untuk mencari kekuatan silakan. Oh saya stop dulu ceramah karena banyak yang ini itu atau kesibukan boleh. Tapi terus dakwah nggak harus punya banyak massa. Satu orang, dua orang, sebagaimana Rasulullah. Apa Rasulullah langsung berdiri di Safa untuk umatnya? Tidak. Itu setelah 3 tahun dakwah pribadi baru berdiri di Safa. Ya Yohanes, wahai manusia, dengarkan, aku adalah pembawa peringatan akan azab, begitu. Ya. Yang ketujuh, wan la as'alan nasa syai'a. Beliau melarang aku agar tidak meminta-minta suatu pun kepada manusia. Abu Dzar bukan hidup orang kaya. Ya, beliau dalam satu kisah sering mengkritiki semua pejabat ya pada zamannya Utsman sehingga ditahan, maksudnya jangan seperti itu. Ini zaman sudah berbeda. Beliau orang yang meninggal sendirian. Ya. Beliau masuk Islam sendirian, akan meninggal sendirian. Ya, pada suatu saat beliau balik ke kampungnya, lalu hanya berdua dengan Ummu Dzar. Ya, wafat sendirian, nggak ada orang. Sehingga Ummu Dzar memanggil kafilah yang berlalu untuk ngurus jenazahnya. Ini siapa? Abu Dzar. Benar, lalu diselidiki. Oh ya benar. Ya nggak harus jadi terkenal dan lain-lain. Seorang yang mulia itu mungkin nggak dikenal orang sama sekali. Begitu. Seperti kita masuk ke ini, tapi nanti saja ini. Ya. Mengapa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam terpilih sebagai markas kaum muslimin Mekah di fase awal dakwah? Ya mungkin nggak habis di sini, sebagai introduksi nanti kajian ke depan di tempat lain mungkin. Sedikit tentang Arqam bin Abil Arqam, ya. Namanya bin Asad bin Abdillah Al-Quraisy dari Bani Makhzum. Ibu beliau bernama Umaymah binti Al-Harith. Al-Arqam termasuk di antara sahabat yang paling awal masuk Islam dan di antara sahabat yang memiliki kedudukan penting di sisi Nabi. Ya. Dan beliau tidak terkenal. Ya. Dia masih muda belia waktu rumahnya dijadikan markas yang agung, ya. Bibit dari perjuangan Nabi, ya. Ya, beliau nggak terkenal dan rahasia sekali, nggak dianggap dia di Quraisy, makanya nggak dicurigai kalau Nabi berdakwah di situ, ya. Dan Nabi ini strategi, masya Allah, ya. Kita kenal tadi itu, kecuali Arqam bin Abil Arqam memang nggak terkenal, ya. Di Madinah pun beliau adalah sahabat yang tidak pernah absen mengikuti perang bersama Nabi, ya, SAW, dari Badar sampai akhir perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Sahabat Arqam juga tidak pernah meminta agar biografi beliau ditulis panjang lebar supaya dikenang oleh orang-orang yang datang setelahnya. Ya, karena beliau tahu bahwa yang paling penting bukan itu, tapi berapa banyak engkau bisa memberi manfaat terhadap agama dan kaum muslimin. Jadi terkenal nggak terkenal ada masalah. Seharusnya begitu kita ini. Ya, rumahnya penuh berkah. Ya, rumahnya sederhana, tapi penuh berkah. Bahkan ada satu kelompok di Malaysia sumbernya, ya, Darul Arqam, tapi isinya syirik dan bid'ah. Ya, saya jumpa di Australia, dulu juga banyak di sini diakui oleh Presiden Soeharto, tapi setelah dilihat kesesatannya dibubarkan. Sampai punya lembaga-lembaga, embasi-embasi di seluruh dunia. Sampai di Australia banyak pemudanya jumpa saya. Ya, pemimpinnya dari Jawa. Siapa gitu? Syekh Suhaimi apa? Aku dapat wangsit dari situ. Dia kalau musyawarah dengan kaumnya, dengan anggota-anggota seniornya, kalau mentok sebentar saya mau masuk ruang khusus untuk ngobrol dengan Nabi. Kedengar dia ngobrol, ada suara lain, itu jin. Mana ada Nabi kayak gitu? Buat apa Bukhari menyusun hadis, Muslim, ya, Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang lain. Kalau masih bisa ngomong dengan Nabi, untuk apa? Ya, menghafal. Ini orang sudah cacat dalam akidah dan sesat menyesatkan. Ya, tapi nama yang biasa orang-orang ngedompleng itu Arqam gitu, ya, Darul Arqam.
ya seperti LDI Lemkari dulu Darul Hadis. Padahal isinya orang nggak boleh belajar hadis kecuali melalui fulan nih, si Ubaidillah. Ya, nggak sah antum baca hadis, belajar Quran, hadis kecuali melalui dia, Manqul namanya. Tahun itu ya tahun 85 saya sempat jumpa dengan orang-orang yang keluar ya kembali ke salaf ya banyak ya, belajar ada hafal Bukhari karena hari-hari belajar dan ustadznya ya udah tua yang guru saya itu hafal Bukhari. Kita ngaji karena dia keluar dibenci dia bahkan ada ancaman mau dibunuh. Yang di Darul Arqam itu yang di Arqam ya rumah Arqam ini sekitar 60-an atau 40 orang. Ya demikian hendaklah kita mengambil ibrah yang agung dari para sahabat yang setelah saya sebutkan. Nggak usah semuanya, mana yang antum paling bisa ambil agar diterapkan dalam kehidupan. Misalkan Abu Bakar Siddiq silahkan, Warakah, Khadijah yang perempuan Khadijah, ya Zaid, ya begitu diambil, watak mereka nggak akan rugi karena mereka dijamin masuk jannah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.